Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyil waladi utawi iki bab mretelaken larangane anak wal muta'allimi lan santri wong belajar watil mizi lan murid apa ayuna dia yen to ngundang sapa walad muta'allim tilmid abahu ing bapaki walad muta'alim wa tilmid wa muallimahu lan wong kang mulang ing walad muta'alim tilmid wa syaikhahu lan syekhnya atau guru syekh wong tua sing dadi guru kiai ini walad muta'alim tilmid bi ismi kelan arani abah muallim syekh. Di bab ini larangan seorang anak manggil orang tuanya dengan namanya. Fulan, mislan. Santri, muta'alim, murid manggil gurunya dengan namanya. Pak No. No, Miss No. Tilmid, seorang santri di dalam toreko manggil gurune dengan namanya, langsung gak dikasih gelar, niku dilarang. Maka selayaknya kita manggil Rasulullah dengan Sayyidina, ya Sayyidina Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad, gak punya sopan. Kanjeng Nabi Muhammad itu gurunya guru, syekhnya syekh. Jangan dipanggil ya Muhammad, Muhammad. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang tidak ngerti tentang Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa manggil Sayyidana saja sudah dianggap musyrik. Wong tuan kalau diarani musyrik itu Tuhan dah. Beda antara Tuhan kalau Tuhan itu berbeda. Kanjeng Nabi saja mengajarkan kepada sahabat Ansar untuk menyebutkan Sa'ad bin siapa itu namanya, Sa'ad bin Mu'ad dengan mengucapkan kumu li saidikum. Malah enggak boleh. Itu pengawuran, membabi buta karena hasud gitu saja. Pernah ada seorang guru SMA, yaitu mentang-mentang dia itu ngelakoni sunnah, mengatakan kepada muridnya bahwa Nabi Muhammad itu tidak gila jabatan, tidak gila hormat, tidak gila pujaan. Maka jangan kita memuja, jangan kita memuja-muja kepada Muhammad dengan Sayyidina, dengan Sayyidana. Tidak ada tuntunan. Terus diam saja, santrinya banyak yang NU. Kemudian besok ganti santrinya itu atau muridnya itu manggil gurunya dengan nama aslinya. Katakan Tikno. Tikno, marah-marah, kenapa kamu manggil saya dengan sebutan Tikno? Dia mengatakan Nabi Muhammad tidak gila hormat, tidak gila sanjungan, tidak gila jabatan, maka tidak usah dipuji. Lebih apalagi kamu. Mestinya ya nggak bisa, nggak apa-apa. Kami ya nggak boleh gila jabatan. Diam, kelepek-kelepek,
Tapi akhirnya ya nilainya C, nggak bisa nilai A. Nah ini loh, dirinya harus dipanggil guru ya Ustadz. Ya kok Kanjeng Nabi tidak boleh dipanggil dengan Sayyidana, tidak boleh dipanggil dengan Qudwatana Panitanku, suruh manggil namanya, sedangkan dia tidak mau dipanggil namanya. Ini jelas ada larangan seorang anak manggil orang tuanya dengan nama aslinya, seorang murid manggil gurunya dengan nama aslinya, seorang santri manggil kiainya dengan nama aslinya, dengan namanya. Warawaina lan riwayataken ingsun fi kitab Ibnu Saniyyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku ro'a ningali sapa Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang ma'ahu kang iku tetep sertane rajul hulamun utawi punakawan, budak. Ada seorang laki-laki bersama budaknya. Faqala maka ngucap sapa rajul lil hulam, man hadza, iki sapa? Qala saqula abi iki bapak kula. Qala sapa si Kanjeng Nabi, fala tamsi amamah wala tantasib balahu, walatan apa itu? Tastasibah wala tastasibah istasaba yastasibu istasabba yastasibu sabun wala tajlis qablahu wala tad'uhu bi ismi. Kanjeng Nabi dawuh ati ngene ana rajulan ma'ahu hulamun. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi ngoten aja rajulan. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi lil hulam maring hulam. Lam hulam, man iku sapa hadza utawi ki wong. Ini siapa? Kala sapa si hulam, abi niku bapak kula ya Muhammad ya Rasulullah. Kala sapa Kanjeng Nabi, la iku bapakmu. Fala tamsi maka aja lumaku sira amamahu ing dalem ngarepe bapak. Aja sampai kamu berjalan di depannya. Walaupun bapakmu itu lebih bodoh daripada kamu, walaupun kamu lebih ngalim daripada bapakmu, tetap harus menghormati, jangan sampai berjalan di hadapan bapakmu. Bapakmu diam, jangan sampai kamu berjalan di depannya seenaknya. Nomor loro wala tastasibba, ojo misui sira, ojo ngelokno sira lahu maring abun. Jangan sekali-kali kamu memaki-maki kepada ayahmu. Nomor telu wala tajris, jangan sampai duduk sira qoblauin dalam sadurunge abun. Kalau bapakmu datang kamu berdiri. Sebelum bapakmu duduk kamu jangan duduk. Ojo malah bapakmu datang kamu selip kemudian kamu duduk terlebih dahulu. Ini dilarang, gak punya sopan. Bukan haram bukan, tapi gak punya adab. Walatat wuhulan ojo ngundang siro ing abu ing bapakmu bismi kelan arani bapakmu. Jadi pesannya Rasulullah terhadap gulam untuk bersikap kepada ayahnya. Satu, jangan duduk, fala tamsi bil ardi marhaban, jangan sampai kamu berjalan di hadapannya. Jangan misui kepada orang tua. Jangan duduk di sebelum ayahmu duduk. Jangan panggil nama daripada ayahmu. Nah maksud misui bagaimana? Apa ada anak itu misui dengan orang tua? Yang dimaksudkan misui atau memaki-maki kepada orang tua adalah seorang anak yang memaki-maki orang tuanya, saudaranya, orang tuanya, temannya. Ini sama dengan memaki-maki kepada orang tuanya.
Kamu mengatakan kepada orang, pada kawanmu, bapakmu koyok pencit, nah, misalnya. Ini sama halnya kamu maki-maki kepada ayahmu sendiri. Karena otomatis dia akan memaki-maki kepada orang tuamu, bapakmu, kayak ngono. Jadi orang yang memaki-maki kepada orang tuanya orang lain sama halnya memaki-maki kepada orang tuanya sendiri. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi, makna latas tasubbalahu, ojo amrih misui sira ing wong tuwa, ay latafal tekeci ojo nglakoni sira fi'lan ing penggawi, ya ta'arradu kang mentokaken apa fi'lun fihi ing dalem sabun. Fihi ing dalam fi'lun ya ta'arradu kang mentokaken sapa wong fihi ing dalam fi'lun ngeten la taf'al fi'lan ya ta'arradu fihi yata'arradu fi'lan bi ta'arrudi apa ya ta'arradu ya ta'arradu kang mentokaken apa fi fi'lan ngoten di ayasubaka maring yen to miswi ing sira sapa abuka bapak sira zajron krana nyegah laka maring sira wa takdiban lan wa takdiban lan mulang tata krama ala fi'lika ing atase penggawe sira al-qabih. Di antarane yang dimaksud jangan sampai engkau menyusui pada orang tua, jangan sekali-kali engkau menyebabkan orang tua marah kepada kamu. Apa? Karena engkau melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan orang tua marah, maki-maki kepada kamu, untuk mencegah kepada kamu, untuk memberi pelajaran kepada kamu. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu yang mengakibatkan orang tua memaki-maki kepada kamu. Lho apa orang tua maki-maki pada kamu ngeniku? Karena engkau melakukan sesuatu yang membikin orang tua marah, membikin orang tua melakukan sesuatu terhadap kamu dalam rangka mengajarkan adab. Warawaina lan riwayataken ingsun fihi ing dalem kitab Ibni Saniyyi Ani Sayyid Al-Jalil Al-Abdi Salih Al-Muttafaqi kang den sepakati apa ala solahihi baguse to soleh Sayyid Al-Jalil. Jadi ini Sayyid Al-Jalil niki adalah hamba yang soleh yang sudah disepakati oleh semua ulama. Semua orang mengatakan kalau itu soleh. Lah kita kadang-kadang dianggap soleh tapi hanya segelintir orang yang menganggap, tapi kebanyakan malah menganggap tidak soleh. Belum mutafakun, kesolehannya itu belum disepakati. Tidak-tidaknya hanya orang tuanya saja yang mengatakan soleh, tapi orang lain tidak menganggap soleh. Kalau Sayyid Al-Jalil ini solehnya sudah disepakati. Ini ku jenenge Ubaidillah, rupane Ubaidillah bin Zahrin bi fathi za wa iskanil ha radhiyallahu anhu qol. Yuqalu dan dicapaken minal ukuki ku tetep setengah saking wani mari wong tuwa antu samya utawi yen ton ngarani sira to nyebutaken sira abahu ing bapak sira bismi kelan arani abak. Lain kalau kamu ditanya ma ismu abika, siapa nama bapakmu, ya jangan nama bapak saya adalah Abi Soleh, yojo yo soleh ngono. Yang nggak boleh nyebutkan iki manggil yang wong tua nih ya Soleh jo wa antamsia lan yen to lumaku sira amamahu ing ngarepe bapak ngare abak fitorikin ing dalam jalan, dalam perjalanan kamu jalan di depannya orang tua, ini termasuk minal ukuk.
Wong sing wani maring wong tuwa, berani nang wong tuwa. Doanya ini mardut. Walaupun kamu ibadahnya setinggi langit, kalau wong tua enggak ridho, niku Gusti Allah gak ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Bahkan perintahnya Allah untuk berterima kasih kepada orang tua disejajarkan dengan terima kasih kepada orang tua, kepada Allah Ta'ala. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Nanti wa aniskurli waliwalidayk ilayyal masir. Disyukur dari ingsun lan syukur, terima kasih lan wong tuamu, karena tanpa orang tuamu kamu tidak bisa seperti itu. Terima kasihlah kepada orang tuamu, jangan memaki-maki orang tuamu walaupun wong tuamu iku elek. Jangan sampai ketemu orang tua, bapak mau duduk pembantu, astagfirullahaladzim. Walaupun kopiahnya miring, kopiahnya istilahnya tukang bakul, tukang golek rosokan, harus kita hormati. Harus kita hormati. Didungoni termasuk lagi min sababil fakri. Ayuna dia abahu, ayana dia walidayhi bi ismihima. Marakno fakir, marakno seret rezekine, yaitu memanggil orang tuanya dengan nama aslinya. Karena itu termasuk akun lil walidain. Doaul ak mahjub. Bahkan pada bulan suci, pada bulan mulia Syahrul Hurum geniku bulan Sya'ban ini, termasuk Allah akan memberi ampunan kepada orang-orang yang minta maaf, orang yang minta istighfar kepadanya, kecuali orang yang berani kepada orang tua. Dan kecuali orang-orang yang sakhin, hatinya panas, hatinya dendam kepada sesama muslim. Makanya hilangkan rasa dendam dan berbuatlah baiklah kepada orang tua. Mintalah maaf kepada orang tua pada bulan Sya'ban menghadapi bulan Ramadan yang semacam ini. Ini penting. Jadi golek ridho nang wong tuwa. Orang itu kalau ingin hidup bahagia, hidup barokah, dunyane barokah, harus berbuat baik kepada orang tua. Kalau kepingin ilmune barokah, hormat kepada guru. Niku kuncine nang kono. Jadi kalau ilmunya ingin barokah, hormat kepada guru, dahulukan guru. Kalau ingin dunyane barokah, dahulukan orang tua. Nika ten taklim muta'alim nika Syekh Sarnyudin dawuhaken ada seorang guru yang waktu urbanisasi perpindahan dari kota ke desa, santri-santrinya semuanya sama datang memberi penghormatan kepada gurunya. Ada satu yang tidak ikut datang karena orang tuanya sakit, karena dia harus khidmah kepada orang tuanya. Setelahnya berapa hari dia datang, ditanya kenapa kamu tidak ikut datang padahal teman-temanmu sama datang. Maaf Syekh, karena orang tua saya lagi sakit, saya harus tamrid, saya harus merawat kepada orang tua saya. Lalu dikatakan kamu barokah dunianya tapi ilmunya enggak barokah. Betul, setelahnya menginjak jadi orang, seranuis gak wae mulih nang omah. Wah, dia jadi pengusaha.
orang yang sukses di dalam masalah ekonomi, tapi karena sukses ekonomi yang ngurusi ekonomi saja gak, ilmunya nggak digunakan untuk mengajar, gak barokah, nggak bisa mulang, repot nang ekonomi ya sih lumayan ngono ya. Pun